Kalau kamu lagi ngerasa stuck sama hidup kamu, berarti novel ini cocok buat kamu. Halo Sobat Literasi, saya Elmira Najwa Azalea dari Kabupaten Temanggung. Novel yang saya resensi kali ini adalah The Midnight Library atau Perpustakaan Tengah Malam. Ditulis oleh Matt Haig dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Darmawati. Diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2020 di Jakarta. Memiliki ketebalan hingga 368 halaman, berat sekitar 450 gram. Perpustakaan Tengah Malam merupakan novel fiksi ilmiah yang dibungkus dengan berbagai kehidupan. Matt Haig melalui novel ini mencoba untuk menggambarkan bagaimana rasa depresi itu ada dan bagaimana cara mengelolanya melalui konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Tak heran, sejak tahun 2020, novel ini telah berhasil memenangkan Goodreads Choice Awards pada kategori fiksi terbaik. Nora Sitz, seorang wanita berusia 35 tahun yang merasa hidupnya merupakan sebuah kegagalan. Pekerjaannya berantakan, hubungan dengan orang terdekat kacau, dan bahkan kekasih yang meninggalkannya secara tiba-tiba. Hal itu membuat Nora ingin mengakhiri kisah hidupnya. Namun, di ambang hidup dan matinya, Nora berhasil tiba di sebuah perpustakaan ajaib. Tema yang diangkat oleh novel Perpustakaan Tengah Malam atau The Midnight Library adalah makna kehidupan, penyesalan hidup, dan juga kesehatan mental penokohan. Pertama, ada Nora Sitz, seorang wanita berusia 35 tahun yang cenderung pendiam. Kedua, ada Bu Elms, pusakawati yang bijaksana. Ketiga, ada Izzy, mantan sahabat Nora yang sangat ramah dan juga ceria. Keempat, ada Joe, kakak Nora yang sederhana. 5, ada ayah Nora yang tertutup. Dan terakhir, ada Pak Banerjee yang penyayang. Adapun latar tempat. Pertama, Perpustakaan Tengah Malam sebagai tempat utama cerita berlangsung. Kedua, Bedford, kota tempat Nora menjalani rutinitas kesehariannya. Ketiga, rumah sakit, tempat Nora koma setelah percobaan bunuh diri. Keempat, Svalbard, ketika Nora menjalani kehidupan sebagai ahli glasiolog. Kelima, Pup, di sebuah desa kecil pada kehidupan di mana Nora menikah dengan Dan. Yang keenam merupakan Bolton Road atau pinggiran kota apabila Nora Sitz memilih menikah dengan Ash. Kemudian ada latar waktu. Pertama, tengah malam. Yang kedua, pagi, siang, dan malam bervariasi seiring dengan jalannya cerita. Kemudian ada latar suasana. Pertama, cerita diawali dengan suasana yang suram dan juga putus asa. Kedua, dalam mencoba berbagai kehidupan, Nora merasakan banyak hal, seperti kebahagiaan, kebingungan, bahkan juga ketegangan. 3, pada akhir cerita, suasana menjadi lebih optimis dan juga penuh harapan. Ada alur. Alur yang ada dalam Perpustakaan Tengah Malam adalah alur campuran. Melalui alur campuran, tema penyesalan yang disajikan dalam novel ini dapat dieksplor dengan baik oleh penulis. Novel Perpustakaan Tengah Malam menggunakan sudut pandang orang ketiga yang berfokus pada tokoh utama. Hal ini terlihat dari cara Matt Haig menyampaikan cerita dengan menggunakan kata ganti dia dan narasi yang mengikuti pikiran serta perasaan Nora Sitz. Perpustakaan Tengah Malam menghadirkan amanat atau pesan moral yang cukup kuat, bahwa hidup terus berjalan dan tidak ada gunanya untuk terus-menerus menyesali hal-hal yang sudah terlewat. Kelima, ada evaluasi. Pertama, kelebihan. Buku Perpustakaan Tengah Malam merupakan buku fiksi dengan penggunaan gaya bahasa ringan dan alur cerita yang tidak bertele-tele. Selain itu, banyak pesan moral disampaikan oleh penulis melalui Nora Sitz dalam perjalanannya menemukan jati diri dan makna hidup selama alur cerita berjalan. Yang kedua, ada kekurangan. Premis dari Perpustakaan Tengah Malam berpusat pada buku-buku di perpustakaan yang menawarkan berbagai alternatif kehidupan Nora Sitz. Hal itu cukup untuk membuat pembaca bosan, karena banyak sekali bagian yang terlalu sering diulang. Lalu, pada akhir cerita tidak ada kejutan yang amat berarti. Keenam, ada refleksi. Perpustakaan Tengah Malam menyajikan banyak pelajaran tentang hidup, pilihan, dan juga penyesalan. Buku ini mengajarkan bahwa arti hidup tidak mengacu pada kemungkinan yang terlewat. Perpustakaan Tengah Malam terasa seperti buku motivasi yang dibungkus dalam cerita fiksi. Terakhir, ada kesimpulan. Matt Haig menyajikan petualangan yang mengharukan dari Nora Sitz dalam menemukan arti hidupnya melalui novel Perpustakaan Tengah Malam. Salah satu kutipan yang menarik dalam buku Perpustakaan Tengah Malam ada pada halaman 352, yakni, kita tidak perlu melakukan segalanya dalam rangka menjadi segalanya. Maknanya, hidup bukanlah mengenai berapa banyak versi diri yang mungkin kita punya, melainkan bagaimana kita hadir sepenuhnya pada hidup yang saat ini kita jalani. Menyesali pilihan yang tidak kita pilih adalah sesuatu yang sia-sia, karena banyak kesempatan untuk diri kita yang masih